Ketika kita membayangkan sebuah kota besar, seringkali yang muncul adalah gedung-gedung pencakar langit, lalu lintas yang padat, dan lampu-lampu malam yang memantul di permukaan jalan. Tapi di balik gemerlap ibu kota Filipina, tersembunyi kenyataan lain. Lebih sunyi, lebih keras, dan seringkali luput dari pandangan. Inilah Manila, tempat di mana modernitas dan kemiskinan hidup berdampingan, tapi tidak seimbang. Di mana satu sisi kota menawarkan kemewahan tanpa batas, dan sisi lainnya bertahan di atas batas minimum kehidupan. Di balik pusat perbelanjaan yang megah, hanya beberapa kilometer jauhnya, ada dunia lain. Pemukiman kumuh yang padat, bising, namun penuh dengan kehidupan. Dunia yang tidak tertulis dalam brosur wisata. Dunia yang menunggu untuk didengar ceritanya. Inilah kisah tentang mereka yang tinggal di sana. Tentang bagaimana mereka hidup, bertahan, dan bermimpi, di tengah kondisi yang tak pernah benar-benar memilih mereka. Kawasan kumuh tidak muncul dalam semalam. Ia lahir dari lapisan demi lapisan sejarah, sebuah warisan yang tak pernah benar-benar diwariskan secara adil. Sejak masa kolonial, Manila telah menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan. Kota ini tumbuh, berkembang, lalu meledak oleh arus urbanisasi. Ketika Filipina merdeka, harapan untuk kemakmuran menyebar luas. Tapi bagi banyak orang, harapan itu justru membawa mereka ke pinggiran, secara harfiah dan sosial. Ribuan orang dari desa-desa datang dengan mimpi, pekerjaan, pendidikan, kehidupan yang lebih baik. Namun kota yang mereka temui tidak siap menyambut mereka. Infrastruktur tak memadai, perencanaan kota tak menyentuh realitas. Tanah terlalu mahal, apartemen terlalu sempit, dan sistem terlalu sibuk memprioritaskan yang sudah punya. Maka mereka membangun sendiri tempat tinggal mereka, di tanah sengketa, di bantaran sungai, di balik tembok-tembok industri. Dari tahun ke tahun, kawasan-kawasan informal ini tumbuh tanpa peta, tanpa izin, tanpa perlindungan. Mereka tidak dirancang untuk dihuni. Tapi mereka terus dihuni, karena tak ada pilihan lain. Karena kota tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi yang tak mampu membeli tempat di dalamnya. Dalam waktu beberapa dekade, wajah Manila berubah. Di satu sisi, pusat perbelanjaan, pusat keuangan, apartemen mewah. Di sisi lain, atap seng, lorong sempit, dan air kotor yang mengalir tak tentu arah. Kawasan kumuh bukan hanya akibat dari kemiskinan, tapi juga hasil dari keputusan-keputusan yang terus melupakan satu hal penting. Bahwa kota bukan sekadar bangunan, tapi tempat tinggal bagi manusia. Pagi datang lebih cepat di tempat-tempat semacam ini. Bukan karena matahari terbit lebih awal, tetapi karena suara. Suara dari kehidupan yang tak pernah benar-benar beristirahat. Di balik dinding tipis yang terbuat dari triplek bekas dan seng berkarat, satu keluarga berbagi ruang tak lebih besar dari ukuran kamar mandi di apartemen menengah. Di tempat ini, ruang tidur, dapur, dan ruang tamu adalah satu. Privasi adalah kemewahan, dan keheningan hanyalah mitos. Di luar, lorong-lorong sempit menjadi perpanjangan rumah. Disitulah anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa di antara genangan air dan sampah yang belum sempat terangkut. Mereka bermain bukan karena mereka tidak tahu bahayanya, tetapi karena mereka belum sempat mengenal alternatif lain. Ibu-ibu memasak dengan kompor rakitan, menggunakan kayu bakar atau arang yang asapnya perlahan menggerogoti paru-paru anak-anak mereka. Sementara itu, sebagian ayah sudah pergi sejak fajar, mengais rejeki sebagai pemulung, buruh harian, atau sopir tricikle. Penghasilan hari ini belum tentu cukup untuk makan malam nanti. Tidak ada saluran air yang layak. Mandi dilakukan dengan air tada hujan atau dari drum yang ditampung bersama. Untuk buang air besar, banyak yang masih bergantung pada toilet komunal yang tak terurus, atau bahkan membuangnya langsung ke sungai. Tapi meskipun hidup dikepung keterbatasan, manusia tetap menemukan cara untuk bertahan. Di sela-sela penderitaan,
Ada kekuatan yang diam-diam tumbuh. Senyuman yang tak pernah pudar, semangat untuk bekerja, harapan yang entah datang dari mana. Seorang anak kecil berusia 7 tahun belajar membaca dari sobekan koran yang ia temukan di tempat sampah. Seorang ibu menyisihkan uang receh dari hasil menjual kue keliling demi menyekolahkan anaknya. Seorang remaja menyimpan mimpi menjadi guru, meski sekolahnya hanya berdinding terpal. Mereka tidak meminta dikasihani. Mereka hanya ingin dikenali sebagai manusia, dengan hak, dengan martabat, dengan potensi. Inilah potret kehidupan yang jarang dilihat dari balik jendela mobil atau berita utama. Sebuah realitas yang sunyi, tapi tak pernah berhenti berbicara, jika kita mau mendengarkan. Di tempat di mana kehidupan begitu padat, penyakit menemukan ruang yang luas untuk menyebar. Di permukiman kumuh Manila, penyakit bukan hanya risiko. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak batuk sepanjang malam, bukan karena masuk angin biasa, tapi karena paru-paru mereka sejak kecil telah terbiasa menghirup asap dapur, debu jalanan, dan udara yang tercemar limbah. Di lingkungan seperti ini, satu infeksi kecil bisa menjadi ancaman besar. Kulit yang gatal karena air kotor bisa berubah menjadi luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Gizi buruk bukan istilah medis. Ia adalah kenyataan yang terlihat dari tubuh-tubuh kurus yang terlalu cepat dewasa, dan perut-perut kecil yang tak pernah benar-benar kenyang. Rumah-rumah berdempetan tanpa ventilasi membuat satu anak demam bisa berarti seluruh keluarga jatuh sakit. Sanitasi yang buruk, air bersih yang terbatas, dan minimnya akses ke layanan kesehatan menciptakan lingkaran krisis yang sulit diputus. Ketika seorang ibu merasa perut bayinya tidak bergerak seperti biasanya, dia hanya bisa menunggu dan berharap. Klinik terlalu jauh, biaya terlalu besar. Banyak anak dilahirkan bukan dengan tangisan pertama yang sehat, tetapi dengan ancaman kematian yang sunyi. Penyakit diare, TBC, infeksi kulit, demam berdarah, ini bukan epidemi kejutan. Ini adalah daftar rutin dari keluhan-keluhan yang diterima tenaga kesehatan setiap hari, yang datang dengan tangan kosong dan pulang dengan hati berat. Sistem kesehatan tak pernah sepenuhnya menjangkau tempat-tempat seperti ini. Pemerintah datang sesekali dengan bantuan, vaksinasi massal, atau program singkat yang lenyap begitu kamera pergi. Tapi kebutuhan di sini tidak pernah sebentar. Dan di antara semua itu, ada yang lebih dalam dari sekadar sakit fisik. Ada luka batin yang tumbuh dari merasa dilupakan. Anak-anak yang tumbuh tanpa masa kecil yang aman, orang tua yang merasa bersalah karena tak mampu memberi yang lebih baik, keluarga-keluarga yang belajar menerima penderitaan sebagai bagian dari definisi hidup mereka. Kesehatan, dalam arti sebenarnya, bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi tentang lingkungan yang layak, udara yang bersih, makanan yang cukup, dan hak untuk merasa aman. Tapi di sini, semua itu masih dianggap sebagai kemewahan. Bukan kebutuhan dasar. Bukan hak yang seharusnya dimiliki semua orang. Manila adalah kota dengan dua wajah. Di satu sisi, kilau pusat perbelanjaan, apartemen mewah, dan jalan bebas hambatan yang dibangun dengan kecepatan ambisi. Di sisi lainnya, kawasan yang tak punya drainase layak, listrik yang sering padam, dan warga yang hidup di bawah garis penglihatan dan garis kemanusiaan. Disinilah ketimpangan bukan sekadar angka statistik. Ia terasa dalam jarak tempuh antara kemiskinan dan kenyamanan yang hanya dipisahkan oleh dinding beton atau pagar besi. Satu keluarga makan malam di restoran bintang 5, hanya beberapa langkah dari seorang anak yang mencari sisa makanan di tempat sampah. Satu gedung menjulang dengan kolam renang pribadi, sementara di bawahnya, ratusan kepala berebut setetes air bersih. Yang paling menyakitkan bukanlah perbedaan itu sendiri, tapi cara sistem memperlakukannya sebagai sesuatu yang wajar. Seolah-olah yang miskin memang ditakdirkan untuk menderita. Seolah-olah kemewahan hanya pantas dimiliki oleh segelintir orang. Ketika tanah menjadi milik segelintir,
Yang lain dipaksa membangun hidup di atas ketidakpastian, tanpa sertifikat, tanpa perlindungan hukum, tanpa rasa aman. Mereka bisa digusur kapan saja, atas nama pembangunan, investasi, atau modernisasi. Dan ketika itu terjadi, suara mereka jarang terdengar. Hukum berpihak pada siapa yang punya dokumen. Sistem berpihak pada siapa yang punya kuasa. Sementara itu, yang miskin harus terus membuktikan bahwa mereka layak hidup. Ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal nilai. Siapa yang dianggap penting, siapa yang dilihat, siapa yang dihitung dalam kebijakan. Dan terlalu sering, mereka yang tinggal di kawasan kumuh tidak termasuk dalam daftar prioritas. Ini bukan cerita tentang iri. Ini tentang keadilan yang belum selesai. Tentang sebuah kota yang dibangun di atas janji, tapi lupa untuk menepatinya bagi semua warganya. Di tengah kelamnya kenyataan, ada satu hal yang tak pernah benar-benar padam, harapan. Harapan tidak selalu datang dari lembaga besar atau pejabat tinggi. Kadang ia muncul dari tangan seorang ibu yang mengajari anaknya menulis huruf di atas pasir. Dari seorang pemuda yang meminjam buku untuk membaca di bawah lampu jalan. Dari sekelompok warga yang, meski hidup di tengah keterbatasan, bersatu membangun jalan kecil dari batu dan semen seadanya. Ada organisasi akar rumput yang datang bukan hanya membawa bantuan, tapi membawa cara pandang baru. Mereka mengajarkan warga untuk membangun sendiri toilet komunal yang bersih. Mereka membantu mendirikan pusat pembelajaran alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah. Mereka melatih ibu rumah tangga untuk mengelola usaha kecil dari dapur-dapur sempit mereka. Di antara dinding kumuh itu, berdiri perpustakaan mungil dari peti kayu dan buku sumbangan. Sebuah tempat di mana mimpi bisa tumbuh, meski perlahan. Di sudut lain, sebuah klinik swadaya dibuka seminggu sekali oleh dokter muda yang datang secara sukarela, membawa bukan hanya obat, tapi perhatian. Pemerintah daerah, meski masih terbatas, mulai menggandeng komunitas lokal untuk merancang solusi bersama. Program relokasi berbasis partisipasi, kredit mikro untuk keluarga miskin, perumahan rakyat yang dibangun tanpa memindahkan manusia dari akar kehidupan mereka. Perubahan tidak selalu cepat, tapi ia mungkin, karena yang dibutuhkan bukan hanya dana, melainkan kemauan untuk melihat mereka sebagai warga penuh, bukan sekadar penerima belas kasihan. Dan perubahan bukan berarti menghapus kawasan kumuh dari peta, tapi membangun masa depan yang layak dari dalamnya, dengan mendengarkan mereka yang tinggal di sana, dan memberi ruang bagi mereka untuk ikut merancang takdir mereka sendiri. Karena di ujung setiap lorong sempit, selalu ada seseorang yang percaya bahwa hidup bisa lebih baik, bahwa anak mereka bisa tumbuh tanpa harus mewarisi penderitaan yang sama. Harapan di Manila tidak mati. Ia hanya sering tertutup debu. Tapi ia tetap hidup, di mata, di langkah, dan di suara mereka yang menolak menyerah. Kita sering berpikir bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang jauh, bahwa itu adalah masalah orang lain, di tempat lain. Tapi kenyataannya, kemiskinan bukan hanya soal angka atau lokasi. Ia adalah cermin. Ia memantulkan wajah sistem yang gagal melindungi semua warganya. Di balik setiap atap seng dan dinding reot, ada manusia. Ada kisah. Ada cinta, perjuangan, tawa, luka, dan keberanian. Mereka bukan sekadar kaum miskin kota. Mereka adalah Manila juga. Mereka adalah bagian dari jantung kota yang berdetak tanpa henti. Pertanyaannya kini bukan lagi, apa yang salah? Kita sudah tahu. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dari cara kita melihat. Mulai dari cara kita berbicara. Berhenti menyebut mereka sebagai beban. Dan mulai menganggap mereka sebagai mitra dalam membangun masa depan. Kita bisa menuntut kebijakan yang adil, mengawal anggaran publik, mendukung gerakan yang tumbuh dari bawah. Karena setiap kota hebat bukan diukur dari tingginya gedung,
tapi dari bagaimana ia memperlakukan yang paling lemah. Manila tidak hanya terdiri dari pusat bisnis dan kawasan elit. Ia juga adalah lorong-lorong kecil tempat anak-anak bermimpi dalam sempitnya ruang. Tempat keluarga bertahan hidup dengan kehormatan yang tak tercatat dalam laporan ekonomi. Kita tidak bisa menghapus kemiskinan dalam sehari. Tapi kita bisa mulai hari ini dengan satu perubahan cara pandang. Mungkin itulah langkah pertama yang paling penting. Melihat mereka bukan sebagai yang tertinggal, tapi sebagai bagian yang belum sempat disambut penuh.